kali ini kita akan membuat oplosan mutiara putih, geng, pada motor-motor sekarang, geng. Contohnya seperti Beat putih, Mio yang putih itu, geng. Nah, di sini saya akan mencoba membuat oplosannya, geng. Yang pertama yang kita butuhkan yaitu cat putih ya, geng ya, putih solid ini. Nah, ini, geng, cat putih solid. Dan caranya untuk membuat warna putih ini lebih cerah, kita tambahkan dengan warna biru sedikit saja, geng. Setetes atau 2 tetes lah. Dan kita aduk sampai benar-benar rata, geng, supaya putihnya lebih cerah. Nah, geng, dia terlihat lebih cerah, geng. Sip. Oke, pertama putihnya kita tuangkan ke gelas takar ini, geng, ya dulu ya. Sebenarnya ada 2 cara, geng. Bisa langsung dioplos seperti ini, atau cat putihnya dulu kita semprotkan, kemudian nanti kita semprotkan lagi cat mutiaranya, geng. Itu juga bisa. Atau juga bisa dicampur dengan clearnya juga bisa. Tapi kali ini saya akan mencoba untuk mengoplosnya langsung jadi satu dengan cat utamanya, cat putihnya, kemudian nanti clear biasa aja, geng. Kira-kira seginilah untuk cat putihnya. Kemudian ini saya menggunakan lembayung merah, dan ini mutiara putih, dan ini lembayung hijau. Jadi 3 warna, geng. 3 warna sekaligus ya, geng ya. Jangan lupa diaduk dulu, geng, sampai tercampur rata. Oke, pertama yang kita campurkan mutiara putihnya dulu, geng. Secukupnya saja ya, geng. Oke, cukup untuk mutiara putihnya ini, geng. Kita aduk dulu. Kemudian lanjut ke mutiara merahnya, geng. Juga sedikit saja, geng. Perbandingannya 1:10 lah, geng. Jadi mutiaranya cukup 1, cat putihnya 10. Dan kemudian mutiara hijaunya. Jadi nanti ada bias merahnya, ada bias hijaunya, ada bias putihnya, seperti itu, ya. Oke, cukup, geng. Kita aduk. Karena ini putih, geng, sangat susah nih, geng. Kalau nggak disinari cahaya dia nggak kelihatan. Kalau hitam cukup dinginkan saja dia terlihat, geng. Tapi ini karena mutiara putih memang agak sedikit ribet, agak sedikit susah, geng. Kita tambahkan dengan thinner 1:1,5, geng, untuk thinnernya, geng. Agak encer nggak apa-apa kalau cat mutiara ini, geng. Dan masuk ke tahap proses penyemprotan, geng. Di sini epoksi yang saya gunakan epoksi warna putih ya, geng, bukan warna grey. Ini epoksinya saya menggunakan epoksi yang warna putih langsung supaya cat putihnya nanti saat disemprotkan lebih cepat menutup, gengs. Semprotkan tipis-tipis ya, geng ya, di lapisan pertama, yang penting rata. Dan setelah jeda kurang lebih 10-15 menit, lanjut di lapis yang kedua, geng. Usahakan di lapis yang kedua ini harus benar-benar rata ya, geng ya. Santai saja, geng. Ini saya percepat sedikit videonya, geng. Sebenarnya ini saya nyemprotnya santai saja, geng. Jadi harus rata supaya warna putihnya tidak terlihat belang, geng. Kalau putih ini
cat yang sangat rawan dengan belang, gengs. Jadi harus benar-benar rata semprotannya supaya hasilnya juga dia bisa bagus, geng, bisa rata, tidak ada tebal dan ada tipisnya. Dan inilah hasilnya, geng, setelah 2 lapis penyemprotan tadi, gengs. Nah, dan habis ini akan lanjut proses clear coatnya, gengs. Ini lagi clear bell coat dengan seri 6300. Oke, kita langsung saja takar, geng. Kalau teman-teman punya gelas takar itu lebih baik ya, geng, ya, dibanding dengan takaran manual seperti gini. Saya lebih rekomendasikan dengan menggunakan gelas takar, geng. Dan ini hanya pilih saja ya, geng, ya, perkiraan ya ini ya. Ini tidak patut untuk dicontoh, geng, sebenarnya. Dan thinnernya menggunakan thinner slow reducer dari produknya Belcoat juga, geng. Ini tindernya 1 boleh, geng. Kalau suka encer tambah lagi juga nggak jadi masalah. Ini tinder ini enak sekali kalau diaplikasikan. Dan lanjut ke proses clear coat, geng. Di sini pengekliran saya lakukan 2 lapis, geng, atau 2 layer dengan jeda per lapis kurang lebih 10-15 menit. Di lapis pertama ini ndak usah terlalu ngejar glossnya ya, geng, cukup santai saja, semprotkan tipis-tipis, yang penting rata di semua bidangnya, geng. Jangan sampai ada yang tidak kena semprot karena itu nanti bisa menyebabkan kulit jeruk, geng. Jadi memang harus benar-benar rata tapi tipis. Nah, seperti itu triknya, geng. Dan usahakan tekanan angin spray gunnya harus agak sedikit diperbesar ya, geng, antara 30 sampai 40 PSI, geng. Dan spray gun yang saya gunakan ini dari produknya Auarita dengan versi K3 nya, gengs. Dan usahakan semburan nozzle-nya agak sedikit diperlebar ya, gengs, supaya menjangkau setiap sisi-sisi bidangnya, geng. Setelah jeda 15 menit lanjut di proses clear coat yang kedua, gengs. Dan untuk yang kedua ini silahkan teman-teman hajar agak tebal saja tidak apa-apa, gengs, untuk mendapatkan hasil gloss yang maksimal dan halus atau mulus, geng, atau bisa dibilang glowing gitu, geng. Ya. Tapi hati-hati juga, geng, jangan terlalu bernafsu, nanti kalau ketebalan malah delewer jadinya, gengs. Jadi tebal cuman harus aturan ya, gengs. Nah, seperti itu, gengs. Spray gunnya santai saja nariknya, tidak usah terburu-buru. Nah, jalan, yang penting spray gunnya bergerak, geng, atau berjalan, tidak diam. Nah, seperti itu, geng. Dan inilah hasilnya, geng, setelah 2 lapis tahap pengekliran, geng. Nah, ini, geng. Ini umurnya sekitar 6 jam, geng. 6 jam. Ini sudah kering maksimal. Coba sini kita lihat, geng. Ini dia, geng. Putih mutiara ini, geng. Mantap toh, geng. Kita akan coba kasih flash ya, geng, ya. Nah, itu dia, geng. Jika terkena cahaya, geng, atau terkena cahaya matahari, butiran-butiran mutiaranya pasti dia akan terlihat, geng.
Ini karena cuacanya udah sore geng, dan juga mendung, jadi nggak begitu nampak geng. Dan ini untuk peleknya geng, bilang udah geng, clear bilkot dan tidak mengecewakan geng. Dan inilah hasilnya geng setelah kita pasang di bodi motornya geng. Oke geng, sampai di sini dulu video dari saya. Jika teman-teman suka dengan video saya, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe ya geng video saya, supaya tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.